Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaihan Abdurrahman dengan NIM 1930106054. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang pelajaran biologi, yakninya struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Yang pertama yaitu ada peta konsep. Pada video kali ini kita akan belajar tentang jenis jaringan pada tumbuhan, perbedaan anatomi tumbuhan monokotil dan dikotil, organ pada tumbuhan, yang selanjutnya yaitu perbedaan anatomi tumbuhan monokotil dan dikotil, dan yang terakhir yaitu sifat totipotensi dan kultur jaringan. Yang pertama yaitu jenis-jenis jaringan pada tumbuhan dan fungsinya. Yang A yaitu jaringan meristem. Berikut adalah contoh dari jaringan meristem. Jaringan meristem merupakan jaringan muda yang sel-selnya selalu aktif membelah untuk membentuk struktur primer pada tumbuhan. Sel meristem membelah secara mitosis untuk menghasilkan sel baru bagi pertumbuhan dan perkembangan. Sel meristem memiliki dinding sel yang tipis dan sitoplasma yang besar. Jaringan ini terdapat pada bagian ujung batang dan ujung akar. Jaringan meristem dikelompokkan menjadi dua, yaitu meristem primer dan meristem sekunder. Yang selanjutnya yaitu jaringan dewasa. Jaringan dewasa merupakan jaringan yang telah mengalami diferensiasi. Secara umum, jaringan ini tidak mengalami pembelahan lagi. Berdasarkan bentuk dan fungsinya, jaringan dewasa dapat dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu jaringan epidermis, parenkim, kolenkim, sklerenkim, dan pengangkut, atau xilem dan floem. Dan yang terakhir ada yaitu gabus. Berikut adalah gambar dari jaringan epidermis dan sklerenkim. Ini adalah gambar dari jaringan pengangkut, yaitu terdapat xilem dan floem, dan ada jaringan gabus. Yang selanjutnya yaitu jaringan kolenkim. Kolenkim merupakan jaringan penyokong atau penguat pada organ tubuh tumbuhan muda dan tanaman herba. Kolenkim adalah sel hidup yang memiliki sifat seperti parenkim. Sel kolenkim yang mengandung kloroplas berperan dalam proses fotosintesis. Kolenkim tersusun atas sel-sel hidup dengan protoplasma aktif dan memiliki bentuk memanjang dengan penebalan yang tidak merata. Yang selanjutnya yaitu perbedaan monokotil dan dikotil. Perbedaan monokotil dan dikotil dapat dilihat dari organnya, yaitu bunga, daun, berkas pembuluh, akar, dan embrio pada biji. Pada monokotil, bunganya memiliki mahkota bunga kelipatan 3, sedangkan pada dikotil mahkota bunganya kelipatan 2, 4, atau 5. Yang selanjutnya yaitu pada daun. Daun pada monokotil yaitu bertekstur halus, sempit, dan bertulang sejajar. Sedangkan pada dikotil, daunnya yaitu oval atau menjari dan bertulang seperti jala. Yang selanjutnya yaitu pada berkas pembuluh. Berkas pembuluh pada tumbuhan monokotil yaitu tersebar pada batang. Sedangkan pada dikotil, tersusun dalam lingkaran pada batang. Yang selanjutnya yaitu pada organ batang. Yang selanjutnya yaitu organ akar. Pada tumbuhan monokotil, akarnya yaitu akar serabut. Sedangkan pada tumbuhan dikotil, akarnya akar tunggang. Yang selanjutnya yaitu embrio pada biji. Embrio pada biji kotiledonnya mempunyai satu kotiledon, sedangkan pada tumbuhan dikotil mempunyai 2 kotiledon. Yang selanjutnya yaitu organ pada tumbuhan. Bisa dilihat pada gambar yaitu terdapat akar, batang, daun, bunga, dan pembagiannya seperti pada gambar.
Yang pertama yaitu akar. Akar adalah bagian tumbuhan berbiji yang berada di dalam tanah, berwarna putih dan berbentuknya meruncing, sehingga lebih mudah untuk menembus tanah, karena akar ini terletak di bawah tanah. Akar berasal dari akar lembaga atau radix yang terdapat di biji tumbuhan. Akar berkembang dari meristem apikal ujung akar yang dilindungi oleh tudung akar atau kaliptra. Fungsi dari tudung akar adalah untuk melindungi ujung akar sewaktu menembus tanah. Akar memiliki fungsi yang bermacam-macam, yaitu yang pertama yaitu mengikat tubuh tumbuhan pada tanah. Yang kedua, menyimpan cadangan makanan dalam bentuk umbi. Yang ketiga, menyerap air dan garam mineral terlarut yang digunakan untuk tubuh tumbuhan. Yang selanjutnya yaitu sebagai alat pernafasan. Berikut adalah contoh dari akar dari monokotil dan akar dari dikotil. Berikut adalah penampang melintang dari akar tersebut. Yang selanjutnya yaitu organ batang. Batang adalah salah satu organ tumbuhan berpembuluh yang berfungsi untuk sebagai penyangga. Batang disusun oleh beberapa macam jaringan yang berbeda sehingga terdiri dari beberapa tipe seperti batang berkayu, batang lembut dan lunak atau herbaceous, dan batang tipe rumput atau kalmus. Fungsi dari batang yaitu sebagai menyalurkan air dan garam mineral dari akar ke daun dan zat makanan dari daun ke seluruh tubuh. Yang kedua yaitu mengarahkan tumbuhan agar mendapatkan cahaya matahari yang cukup. Yang ketiga yaitu tempat penimbunan cadangan makanan. Yang keempat, tempat melekatnya daun, bunga, dan buah. Yang selanjutnya yaitu ini adalah contoh penampang melintang dari batang dikotil dan monokotil. Yang selanjutnya yaitu daun. Daun adalah organ tumbuhan yang memiliki fungsi utama untuk membuat makanan melalui proses fotosintesis. Selain itu, fungsi daun adalah sebagai tempat pengeluaran air dengan cara penguapan dan respirasi. Struktur yang melapisi daun terdiri atas epidermis atas, jaringan palisade, berkas pembuluh, jaringan spons, parenkim atau bunga karang, dan epidermis bawah. Berikut adalah gambar dari bagian-bagian daun. Yang selanjutnya yaitu bunga. Bunga adalah organ reproduksi tumbuhan. Bagian-bagian bunga yaitu kelopak bunga umumnya berwarna hijau. Fungsinya yaitu untuk membungkus dan melindungi kuncup bunga sebelum mekar. Yang selanjutnya yaitu mahkota bunga. Ciri-cirinya memiliki warna cerah. Fungsinya adalah untuk menarik serangga untuk datang dan menyerbuki bunga. Karena bunga berkembang dengan cara penyerbukan. Pada bunga dikotil biasanya terdapat mahkota bunga berjumlah 4, 5, atau kelipatannya. Sedangkan pada tumbuhan monokotil, mahkota bunga berjumlah 3 atau kelipatannya. Benang sari, yang selanjutnya yaitu benang sari. Benang sari adalah alat kelamin jantan pada tumbuhan. Jika serbuk sari masuk ke putik, maka akan terjadi pembuahan. Yang selanjutnya yaitu putik adalah alat kelamin betina pada tumbuhan. Yang selanjutnya yaitu perbedaan anatomi tumbuhan dikotil dan monokotil. Dalam hal sistem perakaran, monokotil akarnya serabut, sedangkan dikotil akarnya tunggang. Untuk struktur anatomi, pada monokotil, batas antara ujung akar dengan kaliptra sangat jelas. Perisikal terdiri dari beberapa lapis sel dan berdinding tebal. Letak xilem dan floem pada akar tua tetap berselang-seling, mempunyai ampulur yang luas pada pusat akar. Perisikalnya hanya membentuk cabang akar.
tidak mempunyai kambium dan jumlah lengan protosilemnya banyak atau lebih dari 12. Yang selanjutnya yaitu pada dikotil, struktur anatominya yaitu batas antara ujung akar dengan kaliptra tidak jelas, perisikal terdiri dari satu lapis sel dan berdinding tebal, letak silem di dalam dan floem dan di luar. Yang keempat, mempunyai empulur sempit atau tidak mempunyai empulur. Perisikelnya membentuk cabang akar dan dapat membentuk meristem sekunder seperti kambium dan kambium gabus. Dan selanjutnya yaitu kambium tampak. Kambium tampak sebagai meristem sekunder. Jumlah lengan silem antara 2 sampai 6. Yaitu yang selanjutnya kita akan membahas tentang sifat totipotensi dan kultur jaringan. Totipotensi adalah kemampuan setiap sel tumbuhan untuk tumbuh menjadi individu baru yang sempurna. Tekniknya yaitu disebut kultur jaringan. Adapun jenis-jenis dari kultur jaringan yaitu meristem kultur, polen atau antarkultur, yang selanjutnya protoplas kultur, kloroplas kultur, dan somatic cross. Berikut adalah tahapan dari kultur jaringan yaitu sampel jaringan dari tanaman dewasa dikultur. Yang selanjutnya terbentuk kalus yang belum terdiferensiasi. Kalus dipisahkan sel tunggal dan dikultur. Kultur menghasilkan tanaman baru. Yang selanjutnya yaitu keunggulan pembibitan dengan teknik kultur jaringan. Adapun keunggulan dari pembibitan dengan teknik kultur jaringan yaitu dapat diperoleh bibit yang bersifat identik dengan induknya, tidak membutuhkan tempat yang luas, kualitas dan kesehatan bibit lebih terjamin, bibit yang dihasilkan seragam dan lebih cepat pertumbuhannya, pengadaan bibit tidak tergantung pada musim, dapat membentuk bibit dalam jumlah banyak dalam waktu yang singkat. Sekian video pembelajaran saya pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.